kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online Biak Roh Kudus Minggu Biasa ke-11 dengan tema Bertumbuhnya Kerajaan Allah. Nah, hari ini kita akan belajar banyak hal nih tentang Kerajaan Allah. Tapi sebelum itu, mari kita terlebih dahulu menyanyikan lagu pembukaan Yesus Cinta Semua Anak. Mari kita memuji Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk selalu mengimani Engkau dan selalu berbuat baik agar benih iman yang Tuhan tanam di dalam hati kami akan menjadi benih yang selalu bertumbuh dan berbuah, dan aku akan selalu menjadi berkat bagi kami sesama dan untuk kemuliaan nama-Mu. Dengan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang baru isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera mengambil, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sawi yang ditaburkan di tanah. Namun biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya. Ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam Minggu Sukacita pada hari ini. Sebentar lagi kita akan merenungkan Sabda Tuhan bersama saya, Romo Dias SVD. Saat ini Romo sedang bertugas di Seminari Tinggi SVD di Polandia. Di luar sini dingin. Ayo kita masuk ke dalam, check it out.
Adik-adik, sekarang kita ke kapel Arnoldus Jansen. Mari, let's go. Oh, mari kita masuk. Adik-adik, Romo juga punya banyak sahabat di sini. Nah, kenalkan, ini teman Romo. Ini Romo Yan dari Vietnam. Xin chào, xin Chúa chúc lành cho các bạn. Ini Romo Godfred dari Ghana. Hey, Yamish Ramo. Walaupun berbeda-beda, kami satu sebagai saudara. Terima kasih. Adik-adik yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus bersabda, kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Benih itu kemudian menjadi pohon dan burung-burung bersarang pada cabang-cabangnya. Artinya, Tuhan Yesus ingin kalian tumbuh menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berguna bagi setiap orang yang membutuhkan. Nah, biji sesawi itu sangat kecil, biji yang paling kecil, mungkin kira-kira seukuran sebutir pasir. Nah, tetapi ia dapat tumbuh menjadi pohon yang memberikan tempat bagi burung-burung. Kalian juga bisa menjadi orang yang berguna, berjasa bagi banyak orang, dimulai dari hal-hal yang kecil, tidak mulai dari hal-hal yang besar. Contohnya, kalian pada hari ini punya niat, aku akan membantu papa mama. Kalau mama masak, aku mau bantu di dapur. Itu niat yang sederhana. Tapi kalau kalian pelihara terus-menerus, kalian pupuk, niscaya di masa depan kalian tidak hanya menolong papa dan mama kalian saja, tapi kalian juga menolong banyak orang yang membutuhkan pertolongan kalian. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang sakit, orang-orang yang malang, orang-orang yang sangat membutuhkan perhatian dan pertolongan kalian. Romo berdoa semoga kalian menjadi anak-anak yang bisa memelihara niat baik kalian di dalam hati, mulai dari hal-hal yang kecil, bukan hal-hal yang besar, mulai dari hal-hal yang kecil. Adik-adik, Romo mau undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam buat papa, mama, kakak, adik kalian di rumah. Salam dan doa Romo dari Polandia. Tuhan memberkati. Hai teman-teman, aktivitas kali ini adalah merawat tanaman, seperti menyiram tanaman dan memberi pupuk. Lihat foto-foto ini. Nadine tunggu ya foto-foto kalian. Bye. Teman-teman, kita telah mengikuti via online hari ini. Jangan lupa mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesus atas kehadiran-Mu selama pertemuan biak hari ini. Hari ini Engkau mengajarkan kepada kami untuk bertumbuh dalam iman seperti biji sesawi yang akan tumbuh menjadi besar. Buatlah iman kami menjadi iman yang hidup sehingga kami dapat menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang.
Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkan.